bergerak berbagi untuk negeri. Guru Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih ya sudah menyempatkan diri untuk datang Ibu Nurdiana. Iya, Pak. Kita mau ngobrol ini Bu Diana, tapi kayaknya tidak lama, sekitar 15 sampai 20 menit. Apa ini yang mau diomongin pada malam ini Bu Nurdiana? Iya, Pak. Eh, saya ingin berbagi, Pak, tentang persoalan yang saya hadapi, yaitu tentang wali murid yang sering mencampuri urusan anak-anak di kelas. Oh gitu. Jadi mau bercerita tentang masalah ada seseorang wali murid yang selalu mencampuri urusan anak-anak di kelas begitu Ibu. Iya, Pak. Ada seorang wali murid yang selalu mencampuri urusan anak-anak di kelas. Bahkan dia sering datang marah kalau ada siswa lain yang bermasalah dengan anaknya. Gitu, Pak. Jadi seorang wali yang selalu mencampuri urusan anak-anak di kelas begitu. Iya, Pak. Karena seringnya orang tua tersebut, orang tua yang bersangkutan itu mencampuri urusan anaknya di kelas, maka anak-anaknya menjadi eh, ter ter apa namanya, Pak, terus ter Merasa tersisi begitu. ya dari teman-teman yang lain. Jadi anaknya itu dijauhi sama teman-teman yang lain, Pak. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Jadi seperti tadi Ibu Diana ingin muridnya keluar dari masalah dengan salah satu orang tua siswa, dan juga ingin agar orang tua yang bersangkutan berhenti mencampuri urusan anak-anak di kelas, begitu ya Bu? Iya, Pak. Saya ingin membantu murid saya untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian saya pengen orang tua yang bersangkutan tadi berhenti untuk mencampuri urusan anak-anak di kelas, supaya anak-anak di kelas itu bisa merasa aman, bisa merasa nyaman dalam pembelajaran. Jadi menurut Ibu langkah-langkah apa kira-kira yang Ibu ingin ambil? Kalau langkah yang saya ambil, saya ingin masalah dengan wali murid ini bisa saya selesaikan dengan cara menemui atau bahkan mengundang wali murid yang bersangkutan untuk saya berikan pemahaman dan penjelasan mengenai yang dia lakukan dan akibatnya terhadap anak-anak lain di kelas. Ya. Oh ya, kalau begitu Bu, saya sependapat. Jadi bagaimana nih langkah-langkah yang pantas menurut Ibu Diana untuk menghentikan tindakan orang tua tersebut? Ya, kalau langkah yang saya coba ambil, Pak, saya mengundang wali murid yang bersangkutan, menemui, membicarakan dari hati ke hati, kira-kira masalahnya di mana nih. Kemudian eh, bisa meminta barangkali agar orang tua tersebut agar lebih
kalau ada masalah seperti yang dihadapi seperti itu, tidak usah di bawah marah-marah gitu Pak. Bisa diselesaikan, bisa dibicarakan baik-baik dengan guru kelasnya terlebih dahulu. Oke Bu, kalau dari pandangan kita mengenai sikap orang tua murid ini, menurut Ibu Diana, sikap orang tua murid yang bagaimana sih yang Ibu inginkan? Iya Pak, kalau yang orang tua, sikap orang tua yang saya inginkan yaitu ya yang menghargai Pak, menghargai guru kelas yang ada di kelas anaknya, kemudian saya pengen orang tua tersebut juga ada rasa saling menyayangi, bukan cuma sama anaknya, tapi kepada anak-anak yang lain di kelas itu, Ya, seperti ya itu. Bu. Oh ya, ada Ibu Diana ingin orang tua yang baik dalam menyelesaikan masalah anaknya dengan murid lain di kelasnya. Nah, kalau sekarang kita lihat sejauh mana orang tua itu mencampuri urusan anak di kelas. Kita orang tua, maksudnya Ibu Diana itu ada pada tahap berapa ya? Kalau orang tua tadi sudah, saya rasa sudah sangat pada tahap yang mengkhawatirkan Pak, karena ini sudah sering terjadi, yang berdampak bukan cuma sama anaknya, karena dijauhi oleh teman-teman sekelasnya, juga berdampak pada anak-anak lain Pak, anak-anak lain di kelas, sehingga itu berpengaruh pada kondisi psikologis anak. Mereka tidak merasa nyaman untuk bermain dengan anak yang orang tuanya tadi yang sering mencampuri urusan di kelas. Aduh, parah juga dampaknya ya, Bu. Nah, Iya, sekarang Pak. apa Ibu Diana sendiri lihat untuk mencapai lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan? Kayaknya agak susah ya, Bu, mengingatkan sikap orang tua murid tersebut. Nah, jadi Ibu Diana ingin melihat paling tidak berapa keadaan dilakukan yang bagaimana sih? Paling tidak saya pengen melihat eh, ada perubahan, ada perubahan dari wali murid yang bersangkutan, eh, mulai dari apabila ada masalah, wali murid tersebut bisa mengkomunikasikan dengan guru kelasnya, kemudian eh, tidak serta-merta loh Pak, barangkali untuk mendengar satu pihak dari anaknya. Oh, begitu, Bu. Iya Jadi Pak. apa yang Ibu bisa Diana lakukan untuk membantu murid-murid agar mendapatkan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas kira-kira, Bu? Eh, saya yang coba saya lakukan, rencana yang akan saya lakukan Pak, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kasih sayang kepada anak-anak di kelas, kemudian menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman, eh, agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, kemudian eh, berkomunikasi terus dengan wali murid yang bersangkutan, Pak. Kalau menurut Ibu Diana, murid Ibu itu senangnya diperlakukan bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan suasana nyaman dan menyenangkan di kelas? Hmm, kalau yang saya
perhatikan ya anak-anak pengennya itu eh, bisa bisa berkomunikasi dengan baik, menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Kemudian tidak ada lagi apa namanya eh, pertikaian di antara anak-anak. Ya, mereka menginginkan suasana itu, kelas itu nyaman, tidak ada merasa, aduh kalau saya dekat dengan ini anaknya yang wali murid tadi pasti ada lagi sesuatu, pasti ada lagi kejadian. Jadi tidak ada rasa rasa apa ya, rasa ter tertekan dari murid-murid saya yang lainnya, murid-murid yang lainnya, Pak. Oh, jadi begitu, Bu. Iya, Jadi Pak. bagaimana kira-kira Ibu melihat masalah yang kita obrolkan ini, apa yang Ibu akan lakukan ke depannya? Kalau yang ingin saya lakukan ke depannya yaitu lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua tadi, mengundang agar ke depannya ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong dikomunikasikan dengan guru kelas, kemudian eh, menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak juga, baik di lingkungan kelas maupun saat berada di luar sekolah. Ya, Pak. Kapan kira-kira Ibu lakukan seperti itu? Yang ingin lakukan? Kalau mengenai kapan saya, karena masalahnya sudah sangat meresahkan, saya berencana secepatnya dalam minggu ini, Pak. Baiklah, Bu, kita usahakan di ujung sesi ini apa yang Ibu Diana dapat dari percakapan ini. Iya, yang saya dapatkan dari percakapan ini, Pak, pada awalnya saya bingung, saya tidak tahu bagaimana untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Namun setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan Bapak, sedikit demi sedikit masalah yang saya hadapi itu, saya dapat menemukan gambaran untuk menyelesaikan masalah, masalah tersebut. Oke, baiklah, Bu. Kalau begitu, kita ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini bisa dapat menyelesaikan masalah Ibu yang Ibu hadapi selama ini. Terima kasih ya, Bu Diana. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Iya, baik Pak. Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu di kelas Ya, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain iya, itu, jumlah murid-murid saya juga yang mengerjakan tugasnya kurang dari 50% setiap kelas. iya. Jadi Bapak ingin eh, membicarakan tentang muridnya Bapak yang mengalami penurunan dalam belajarnya dan eh, pencapaian pada saat ulangan
hanya 50% setiap kelas. Begitu Pak ya? Iya Bu, saya Iya. mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid saya yang saya ajar Bu. Iya. Eh, Tadi Bapak katakan bahwa masalah yang Bapak hadapi tadi muridnya eh, mengalami penurunan ya, eh, antusiasnya dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan di kelas. Kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu antusiasme untuk belajar pada pembelajaran Bapak di kelas itu menurun, itu karena apa Pak? Kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya, Bu. Ya, jadi begitu Pak ya. Wah, kemudian apa apa yang bisa Bapak lakukan agar siswa tadi siswa Bapak tadi tersebut eh, tidak bosan dalam pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Iya, jadi pembelajaran yang asik dan tidak monoton begitu ya Pak ya? Iya, kalau menurut Bapak untuk menciptakan pembelajaran yang asik, tidak monoton itu apa yang Bapak bisa lakukan? Mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang harus berpusat pada murid, Bu. Kemudian meminta murid untuk aktif dalam pembelajaran dan memberikan kepada diselingi dalam pembelajaran saya itu mungkin ice breaking ataupun game-game supaya pembelajaran saya lebih menarik lagi. Iya, iya Pak. Eh, Selanjutnya Pak, kalau terkait dengan eh, itu terlalu banyaknya siswa Bapak yang gagal 50% itu tadi yang Bapak sampaikan bahwa hanya 50% dari kelas yang Bapak ajar itu yang bisa memahami apa yang Bapak ajarkan. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk memperbaiki itu? Saya bisa menggunakan lebih memperbaiki lagi cara saya untuk memberikan, contohnya saya mungkin tidak terlalu banyak memberikan tugas kepada murid dan berisi banyak pertanyaan sehingga murid itu merasa terbebani dengan tugas-tugas saya, Bu, sehingga mereka itu kurang minat untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Iya, jadi karena terlalu banyak tugas yang diberikan, Pak ya. Iya, Bu. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, selama pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, Bapak menggunakan sumber pembelajaran apa saja? Aktif kameranya ini. Saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, contohnya, Bu. Iya.
Jadi menggunakan sumber buku teks yang ada di perpustakaan sekolah ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Apakah ada sumber lain Pak yang bisa Bapak gunakan? Kalau saya pikir-pikir Bu, ya tentunya sumber belajar itu mungkin banyak. Mungkin sumber belajar contohnya itu sumber belajar seperti video YouTube, artikel blog, ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang di internet. Atau juga bisa saya gunakan itu aplikasi-aplikasi yang ada atau yang lagi ngetren sekarang seperti TikTok atau di Instagram. Iya Pak, jadi begitu ya Pak ya, dengan menggunakan sumber belajar lain, Bapak berharap eh, pembelajaran di kelas yang Bapak lakukan bisa lebih meningkatkan nilai dari eh, murid-murid yang Bapak keluhkan tadi pengumpulan tugasnya hanya 50%. Begitu Pak ya? Iya ya Bu. Iya. Nah, saya yakin sekali dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Bapak sudah ucapkan tadi, bisa membuat murid-murid Bapak itu dapat meningkatkan kemampuan atau keinginan antusiasme mereka lagi untuk mengikuti pembelajaran di kelas Bapak. Ya Bu. Ya. Eh, jadi sekarang saya ingin kira-kira apa sih bagaimana Bapak bisa menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi tadi? Yang saya lakukan yang pertama, saya mungkin merencanakan pembelajaran yang mengasihkan Bu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Ya, Kemudian yang kedua, mungkin saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas saya itu saya menyesuaikan dengan murid-murid dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran di di kelas itu, pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak berkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. iya. Jadi Bapak akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya, Iya, Bu, betul sekali. biar Bapak bisa memetakan kebutuhan anak. Iya. Kemudian Bapak saya sangat setuju dengan rencana Bapak tadi. Kira-kira kapan nih rencananya Bapak bisa melakukan itu? Ya, mungkin Bu, untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, mungkin Ya, saya akan melakukannya di dalam tahun ajaran baru ini, sehingga nantinya murid-murid saya ini tidak lagi merasa bosan, tidak lagi merasa terbebani oleh tugas-tugas. Pokoknya di tahun ajaran baru ini saya berusaha untuk melakukan pembelajaran yang mana yang sudah kita pelajari sebelumnya itu pembelajaran yang berdiferensiasi, berpihak pada murid, mengetahui bagaimana kebutuhan murid itu. Seperti itu, Bu. iya. Jadi kalau komitmen Bapak bagaimana untuk melakukan rencana Bapak tadi? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber pembelajaran untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran yang merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan.
Dan saya juga akan mengarahkan kepada murid saya untuk mencari materi-materi di berbagai sumber sehingga mereka menemukan hal-hal yang apa yang diinginkan, seperti itu, Bu. Ya, luar biasa Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sudah rencanakan, apa yang sudah Bapak bangun komitmennya bisa dilaksanakan, kemudian dapat berjalan sesuai dengan rencana Bapak ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktu untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bu. Iya Pak, iya betul sekali. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, itu untuk penutup dan saya ingin membacakan sebuah pantun karena sudah lama nih kita tidak berpantun Ria ya. Wait, sini. Oke, saya bacakan pantunnya pada malam hari ini. Burung berkicau di pagi hari, mengiringi mentari yang mulai bersinar. Praktik coaching memberi semangat di hati untuk terus belajar dan berkarya tak kenal lelah. Oke, satu lagi. Amin. Insyaallah. Bintang terang di langit biru, Cakep. menjadi penanda malam yang tenang. Cakep. Kita berpisah dengan ilmu baru. Cakep. Selamat berpraktek coaching Bapak Ibu. Semoga sukses dan gemilang. Saya akhiri Amin. malam ini. Amin. Mari kita berfoto bersama. Gini ala-ala Korea Bapak Ibu. Di pipi jo praktek coaching. Tunggu ya, saya. Jangan lupa open kamera. Saya menunggu dulu Bapak Ibu open kamera. Oke. Siap. 1, 2. Cheese. Oke, sekali lagi. 1, 2. Cheese. Oke, alhamdulillah sesi kita akhirnya selesai. Untuk rekamannya akan saya kirim ke Bapak Ibu. Jadi insya Allah semua terekam dengan baik. Sisa yang kata akhir ini karena panjang, silakan mengkat. Memang tidak merecord seperti yang lain, tapi harus mengedit ya karena terlalu panjang. Oke, demikian. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan partisipasinya yang luar biasa. Semoga sehat-sehat selalu.